Sepeda motor merupakan alat transportasi yang bisa mengantarkan ke tujuan dalam waktu singkat, sehingga masih banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Alasannya bermacam-macam, seperti lebih mudah dioperasikan, merasa lebih lincah, atau harganya lebih murah daripada mobil. Hai, selamat datang di Dians Channel. Tahukah kamu? Banyak hal-hal unik dan menarik tentang dunia serta fakta terbaru yang bisa kamu dapatkan dengan menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Motor, umumnya digunakan di negara berkembang karena harganya yang terjangkau. Di Indonesia sendiri penggunaan sepeda motor sangat banyak, karena moda angkutan umum yang masih belum memadai untuk wilayah-wilayah tertentu. Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengguna motor pada tahun 2020 sebanyak 115.023.029 unit. Lalu, pengguna motor negara mana yang paling banyak? Kenapa negara-negara di Asia masih banyak yang menggunakan motor? Asia, benua pengguna motor terbanyak. Berikut ini negara-negara dengan pengguna sepeda motor terbanyak. Thailand menjadi negara yang paling banyak menggunakan sepeda motor di dunia. Bahkan, temuan ini diperkuat dengan tercapainya angka 87% rumah tangga yang punya kendaraan tersebut setidaknya satu buah. Hal ini membuat Thailand disebut sebagai negara sejuta skuter. Hanya selisih 1% saja, Vietnam berada di posisi kedua dengan jumlah 86% rumah tangga yang bersepeda motor. Disusul oleh Indonesia yaitu 85%, Malaysia 83%, dan Cina dengan angka yang 60%. Secara detail seperti pada di diagram berikut. Bisa dilihat pada diagram di atas, 8 negara termasuk negara-negara di benua Asia. Itu menunjukkan benua Asia mempunyai pengguna motor terbanyak di dunia. Kenapa sepeda motor tidak populer di negara lain? Meskipun negara-negara yang disebutkan tadi sangat menyukai untuk memanfaatkan motor sebagai kendaraan pribadinya sehari-hari, nyatanya banyak negara lain yang justru sebaliknya. Mereka jarang bahkan dilarang menaiki motor dan lebih nyaman serta dianjurkan memilih mobil, sepeda, atau transportasi umum sebagai mobilitasnya. Sebagai contoh, di Jepang, kamu tidak akan mudah menemukan pengendara motor di jalanan. Hal ini sangatlah mengherankan mengingat Jepang adalah negara yang punya pabrik motor mendunia, seperti Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Namun, faktanya pemerintahan sendiri tidak merekomendasikan motor bagi warganya dengan banyak pertimbangan. Alasannya, dianggap kurang aman karena mereka punya musim salju yang rawan kecelakaan, harga dan perawatannya yang mahal, izin mengemudi motor yang ketat, hingga transportasi umumnya yang memang sudah sangat nyaman. Alasan senada juga terjadi di Amerika Serikat. Warga di sana yang mempunyai motor biasanya digunakan untuk bersantai saja. Kemudian ruas jalan mereka yang sangat luas dan sepi memang memungkinkan pengguna mobil untuk bisa mengebut dengan cepat. Tentu saja itu membuat pengemudi motor bisa ketar-ketir karena keamanannya. Bahkan ada negara lain yang mulai mengeluarkan kebijakan larangan bermotor karena berkaitan dengan pencemaran udara. Contohnya adalah Austria, Swiss, dan Belgia. Sebagian besar negara maju justru tidak merekomendasikan warganya untuk menggunakan motor. Misalnya negara-negara di Eropa di bagian utara yang mempunyai suhu cenderung dingin. Mereka biasanya punya 4 musim. Suhu rata-rata di sana juga cukup rendah. Suhu ekstrim mungkin hanya ketika musim panas, itu pun hanya 3 bulan. Hanya orang tertentu yang mau beli kendaraan yang cuma bisa dipakai selama 3 bulan. Menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan utama sehari-hari di wilayah yang suhunya cukup rendah membuat pengendara kedinginan. Mereka pada umumnya tidak suka dingin. Coba perhatikan daerah yang agak hangat, mereka akan banyak menggunakan sepeda motor. Motor hanya populer di kota-kota di Eropa Selatan, yang udaranya hangat seperti Barcelona atau Athena. Di negara yang pendapatan per kapitanya sudah tinggi, penduduknya cenderung memakai mobil bukan sepeda motor. Sepeda motor sangat riskan kecelakaan dibandingkan mobil. Sepeda motor yang dijual di negara maju juga pada umumnya tidaklah seperti sepeda motor di Indonesia yang berada di bawah 20 juta rupiah. Di Eropa, angkutan umum sudah bagus, nyaman dan cepat.
Negara yang angkutan umumnya bagus, biasanya motor akan dikit seperti Singapura. Alasan lainnya yaitu, risikonya yang tidak sepadan dibanding mobil atau bus atau kereta. Penduduk negara maju itu biasa menghargai nyawa dan menghitung risiko. Terima kasih sudah menonton video dari Bians Channel. Tonton video lainnya, agar kamu semakin terbuka dengan dunia dan fakta uniknya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan oleh video update lainnya. Spread positive vibes and keep positive minds. Sampai jumpa.